Halo, perkenalkan nama saya Ansel Bram dengan NIM 2307165. Di sini kita ingin menjelaskan apa itu sih menjaga kesehatan. Di mana sekarang saya sudah ada narasumber yaitu dengan Mas Francisco Loi, di mana juga Mas Francisco ini sudah banyak pengalaman di bidang kesehatan. Baik, sekarang saya ingin bertanya mengenai menjaga kesehatan itu menurut Mas Francisco Lo itu apa sih? Baik, terima kasih Mas Ansel atas pertanyaan yang telah diberikan untuk menjaga kesehatan. Nah, di sini saya akan jelaskan apa itu menjaga kesehatan terlebih dahulu. Nah, di sini menjaga kesehatan itu artinya kita untuk mencapai kualitas hidup yang optimal untuk terhindar dari berbagai macam penyakit. Nah, di sini kita untuk cara menghindari dari berbagai macam penyakit ini kita menggunakan untuk program yang bernama Cerdik dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Nah, di sini Cerdik ini yang pertama untuk itu melakukan cek kesehatan secara rutin atau berkala. Nah, mengapa kita perlu melakukan cek kesehatan secara rutin atau berkala? Dikarenakan di sini kita harus mendeteksi penyakit-penyakit secara awal seperti potensi masalah kesehatan mulai dari hipertensi, diabetes ataupun kolesterol seperti itu. Nah, yang selanjutnya kita perlu melakukan untuk enyahkan asap rokok. Nah, mengapa kita perlu melakukan enyahkan asap rokok? Dikarenakan perokok ini ada dua jenisnya, Mas Ansel. Oh iya bener, saya tahu Mas Francisco. Yang pertama itu perokok aktif dan yang kedua perokok pasif. Nah, itu sudah sangat benar sekali Mas Ansel untuk dua jenis perokok tadi itu, perokok aktif dan perokok pasif. Nah, di sini perokok aktif dan perokok pasif ini, untuk perokok aktif ini artinya seseorang yang merokok secara aktif menggunakan rokok batangan ataupun rokok elektrik tadi. Nah, lalu yang perokok pasif ini perokok yang menghirup udara ataupun asap rokok dari perokok aktif tadi. Nah, di sini yang paling berbahaya untuk yang terkena dampak paling besar dan berbahaya untuk perokok tadi adalah perokok yang pasif tadi, mohon maaf, karena perokok pasif ini dia seseorang yang belum pernah merokok tetapi dia langsung terpapar asap rokok beracun itu tadi dari perokok yang aktif tadi. Nah, mengapa merokok itu sangat berbahaya? Dikarenakan ini teman-teman, satu batang rokok saja ini mengandung banyak sekali racun di dalam satu batang rokok tadi. Nah, di mana satu batang rokok tadi jika kita sudah melakukan untuk membakar lalu menghisap ada suatu zat yang namanya zat adiktif. Nah, zat adiktif ini merupakan zat yang menimbulkan kita kecanduan terhadap merokok tadi. Sehingga jika kita sudah menghisap satu batang rokok dan itu otomatis zat adiktif juga ikut masuk ke dalam tubuh kita sehingga kita nanti akan kecanduan rokok secara terus-menerus. Nah, baiklah mulai dari sekarang kita harus menghindari untuk merokok aktif dan merokok pasif tadi. Lalu yang selanjutnya di sini akan saya jelaskan terkait tentang untuk rajin aktivitas fisik dan olahraga. Nah, mengapa kita harus rajin melakukan aktivitas fisik? Dikarenakan melakukan aktivitas fisik secara teratur ini untuk menjaga kebugaran tubuh kita. Nah, lakukan olahraga ini minimal untuk yang disarankan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO ini, kita melakukan untuk aktivitas fisik minimal 30 menit per harinya. Lalu yang selanjutnya di sini kita harus melakukan diet seimbang. Nah, di sini diet seimbang yang dimaksud di sini kita untuk mengkonsumsi makanan yang tinggi dengan gizi seimbang yang mencakup karbohidrat yang pertama, lalu yang kedua protein, lalu yang ketiga di sini ada lemak, lalu yang keempat di sini vitamin dan yang terakhir ada mineral. Nah, di sini untuk itu kita harus melakukan untuk makanan yang tinggi karbohidrat kompleks tadi dan kita harus menghindari makanan yang berlemak tinggi, gula, dan tinggi garam agar terhindar dari penyakit kolesterol, diabetes, dan hipertensi tadi seperti itu. Lalu yang selanjutnya di sini kita harus melakukan yang namanya dengan istirahat yang cukup. Nah, istirahat yang cukup ini kita pastikan untuk memastikan tubuh kita ini dapat beristirahat cukup minimal 7-8 jam per hari. Nah, di sini 7-8 jam per hari tadi istirahat yang. Nah, di sini selanjutnya kita harus melakukan untuk istirahat yang cukup minimal 7-8 jam per hari.
Nah, kita untuk tidur 7 sampai jam 8 jam per hari tadi dikarenakan ciptakan rutinitas tidur yang konsisten dan lingkungan tidur yang nyaman. Dikarenakan jika kita tidur 7 sampai 8 jam per hari, jantung kita ini kan butuh istirahat, di mana sistem kelistrikan jantung kita ini ada SA node dan AP node tadi. Dia memompa jantung kita untuk memompa aliran oksigen masuk dan dialirkan ke seluruh tubuh tadi, sehingga jantung ini memerlukan istirahat minimal 7 sampai 8 jam per hari tadi. Nah, lalu yang selanjutnya di sini atau yang terakhir dari program cerdik tadi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ini Mas Ansel. Nah, di sini yang terakhir ini ada mengelola stres. Nah, mengapa penting bagi kita untuk mengelola stres? Dikarenakan mengelola stres ini untuk berdampak sangat baik agar tubuh kita ini tidak terdampak negatif pada kesehatan. Nah, lakukan aktivitas relaksasi seperti kita melakukan untuk meditasi, lalu yang selanjutnya kita melakukan yoga, lalu yang selanjutnya di sini lakukan hobi yang menyenangkan atau yang kita sukai seperti kita bermain sepak bola, ataupun kita bermain badminton, ataupun bermain golf seperti itu. Nah, dimana jika kita melakukan aktivitas yang kita sukai atau hobi yang kita sukai tadi nih teman-teman, nanti tubuh kita ini dengan sendirinya akan melepaskan suatu hormon. Nah, hormon ini pasti sudah tidak asing lagi untuk kalangan anak muda seperti generasi milenial pada saat ini. Hormon itu bernama hormon endorfin. Nah, hormon ini berfungsi untuk melepaskan suatu zat yang membuat kita ini menjadi senang jika kita melakukan aktivitas fisik tadi untuk mengelola stres seperti itu, agar tubuh kita ini untuk terhindar dari stres sehingga menjadi lebih sehat. Baik, seperti itu tadi Mas Ansel untuk penjelasan terkait pola hidup sehat menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan menerapkan program cerdik tadi. Nah, Mas Ansel, baiklah saya kembalikan kepada Mas Ansel. Oke, terima kasih Mas Francisco Lowi yang sudah menjelaskan terkait menjaga kesehatan dan program cerdik dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Nah, teman-teman, untuk itu, seperti itu menjaga kesehatan itu sebenarnya sederhana sekali. Mulai dari kebiasaan yang sangat kecil, seperti makan makanan bergizi, minum air yang cukup, istirahat yang cukup, dan tidur yang cukup. Nah, dan jangan lupa, kita juga harus rutin berolahraga setiap harinya. Meskipun hanya jalan kaki 15 menit, untuk kesehatan kita yang lebih baik lagi ke depannya. Oke, dan juga mari kita mulai peduli dengan diri kita sendiri. Tidak perlu langsung besar hal-halnya. Mulai dari langkah kecil, kurangi gula misalnya, perbanyak makan sayur, dan ajak keluarga untuk hidup sehat bersama. Bukan hanya untuk diri kita, melainkan demi orang-orang yang kita cintai. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan program menjaga kesehatan cerdik dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sampai jumpa di lain waktu. See you, bye-bye.